Halo Bolo, apa kabar? Kita ketemu lagi dan kali ini aku mau bahas sekali lagi tentang eh, perilaku dari pelanggan tetap dan berbintang yang hari ini aku dapatkan, tepatnya di sore hari ini, Bolo. Eh, Sebelumnya aku tadi pagi on beat itu dari jam 6 kurang sedikit, jam 6 pagi kurang sedikit sampai dengan jam 9 pagi itu aplikasi sudah aku matikan, Bolo. Tujuanku sebenarnya sederhana karena aku pikir sudah mulai sepi gitu kan. Pagi itu aku dapat 4 orderan. Nah, akhirnya aku berpikir sudah istirahat dulu. Nanti kalau sudah ini feeling mengatakan untuk on lagi, aku on lagi gitu kan. Nah, ternyata sampai siang itu belum ada keinginan untuk mengaktifkan kembali aplikasi. Dan siangnya itu malah salah tiga hujan, Bolo. Hujan mungkin dari kalau di sekitar rumahku itu dari sekitar setelah jam 12 siang. Tapi belum ada jam 1 itu sudah hujan, hujan lebat itu. Sampai dengan sore hari hujannya itu bahkan sampai jam 4 kurang itu masih hujan, Bolo. Dan tadi aku sempat ngintip. Jadi ngintip aku buka aplikasi tapi langsung autonya aku matikan itu, Bolo. Sekitar jam setengah 4 itu aku sudah ngintip. Tapi karena masih hujan aku nggak mau ambil risiko ya. Risiko dalam artian sayang badanku Bolo, baru mau mau sembuh gitu kan dari masuk angin. Yang kedua juga sayang motor kan daripada harus nyuci motor nanti gitu. Dan akhirnya jam 4 itu baru jam 4 sore baru aku kembali on kan aplikasi sampai dengan eh, maghrib itu, sampai dengan maghrib. Kemudian maghrib perjalanan pulang dari orderan terakhirku itu aku kebetulan aplikasi masih on tapi tidak ada satupun auto yang masuk dalam perjalananku pulang, Bolo. Jadi akhirnya sampai rumah aku putuskan untuk mematikan aplikasi lagi. Kemudian aku sholat maghrib dan makan dulu. Terus sekalian sholat isya baru aku on kan aplikasi, Bolo. Aku on kan aplikasi itu dari jam 7, jam 19. Untuk di Salatiga itu sudah masuk waktu isya itu. Jadi aku sholat isya dulu baru aku on kan aplikasi. Nah, sampai dengan dari jam 19 sampai dengan jam 20.30 tadi itu tidak ada satupun orderan auto yang masuk, Bolo. Jadi akhirnya aku putuskan ya sudahlah, memang memang jatahnya cuma segitu gitu kan. Jadi yang aku on beat sore itu alhamdulillah dapat 4 orderan, Bolo. Dapat 5 orderan, cuman yang satu yang nanti aku ceritakan tentang pelanggan berbintang dan pelanggan tetap itu, Bolo. Oke, sekarang yang pertama kita buka dulu aplikasi taksi driver, Bolo, untuk cek update rating dan lain-lain dulu ya. Nah, ini kita cek dulu filter tarif, Bolo. Masih di delivery, bike, food shop, dan food and goods. Kemudian untuk layanan, alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan, Bolo. Selanjutnya di rating, Bolo. Di rating ini kemarin aku mendapatkan 10 orderan, 7 auto dalam waktu cuma kurang dari 3 jam, Bolo. Sudah aku bahas ya. Nah, kemudian ini hasil ratingnya seperti ini yang keluar, Bolo. Rating pertanggal 13 April 2025, rating di angka 0,98, kemudian order terselesaikan 100, selesai menurut tugas otomatis di parameter positif, itu 88, Bolo. Insya Allah targetku nggak banyak sih, cukup 90 saja untuk tugas otomatisnya ya. Jadi aku tetap membuka peluang untuk nyocol orderan. Harapannya sih orderan yang long trip ya, yang long trip atau middle trip gitu kan.
Jadi kalau yang long trip itu standar minimal argonya di angka 100.000 minimal. Kemudian yang middle trip menurutku ya paling tidak di atas 40.000 gitu kan. 40 hingga 90.000. Seperti itu bola yang ada di benakku. Jadi aku tetap menyediakan slot sekitar 10 orderan ya. Jadi tugas otomatisnya rencanaku itu di benakku cukup 90 saja nggak masalah gitu. Nggak harus 100% itu 100 orderan itu otomatis semua gitu kan. Karena yaitu untuk menjaga siapa tahu ada long trip yang layak untuk dicocol. Kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator di angka 100. Kemudian diselesaikan pada jam sibuk 56 bola. Nah, jam sibuk ini nanti insya Allah juga aku nggak punya target tinggi bola. Mungkin 60 sudah cukup ya. Nggak harus sampai 70 atau 80 dan sebagainya itu. Untuk sementara ini targetku seperti itu bola. Cukup di angka 60-an itu sudah bagus. Nah, kemudian untuk rata-rata order ini sudah di angka 8,33 bola. Yang kemarin aku lupa. Maksudnya sebelum ini ya, sebelum ada, jadi yang pertanggal 12 itu berapa aku sudah lupa bola. Karena banyak yang dipikir. Dan aku memang bukan tipe yang suka menghafalkan bola. Nggak suka apalan gitu. Kemudian order prioritas yang diselesaikan, ini otomatis adalah customer berbintang. Tidak peduli dia pelanggan tetap atau pelanggan baru, kalau berbintang otomatis masuk di parameter positif sebagai order prioritas yang diselesaikan. Kemudian komentar positif di angka 22 bola. Ini kemarin dari 10 orderan berarti ada 2 orang yang memberikan komentar positifnya bola. Dan seingatku kemarin itu aku tidak minta sama sekali, gitu kan? Seingatku loh ya, aku nggak sekalipun minta komentar positif dari penumpangku. 10 orderan kemarin itu nggak ada satupun yang aku minta loh. Jadi benar-benar mereka sadar sendiri gitu kan, memberikan ulasan positif. Nggak tahu siapa dan reasonnya apa, alasannya apa gitu kan bola. Kemudian di parameter negatif bola, untuk penolakan tugas otomatis 0, PAIP pembatalan atas inisiatif pengemudi juga 0. Kemudian yang ada adalah pelanggaran berdasarkan order 1, kemudian UN 2, ulasan negatif 2 boleh ya. Dan ini kemarin sudah aku sampaikan penyebabnya apa, penyebab BBO dan UN tersebut. Kemudian kita ke order diselesaikan boleh. Order diselesaikan hari ini aku pagi tadi jam 6 kurang sedikit sampai dengan jam 9 itu mendapatkan 4 orderan bola. Kemudian yang sore dapat 5 orderan, satunya aku minta dibatalkan ke customer tersebut. Nanti aku tunjukkan video tangkapan layarnya bola. Kita ke yang orderan pagi tadi bola. Nah, ini orderan pagi tadi pada jam, nah ini Jalan Suropati ini bola. Ini penugasan otomatis bola. Ini yang pertama kali. Orderan auto ini masuk pada jam 5.55 bola. Jam 5 pagi lebih 55 menit. Dengan keterangan di sini penugasan otomatis dengan titik penyebutan Jalan Suropati ini ke Taman Peromasan bola. Diselesaikan pada jam 6 lebih 7 menit bola. Ini orderan pertama. Kemudian setelah itu aku ke sekitar di Argomulyo itu bola. Sekitar situ membeli ini karena beberapa kali aku lihat di orderan daftar orderan itu bola, seringkali ada di daerah situ itu ada yang bubur tumpang mbah siapa gitu itu.
Nah, aku tadi iseng aja nyoba gitu kan, beli di situ dan ya begitulah. Kurang recommended kalau menurutku ya. Nah, kemudian aku pulang Bolo, aku pulang belum sampai rumah, aku lagi di warung rokok itu beli rokok. Dapat orderan auto ini Bolo. Ini jarak penjemputan dari lokasiku tadi lebih dari 1,1 Bolo. Tapi ini dari jaraknya dari rumahku adalah 1,1 kilometer. Ini penugasan otomatis. Pak orderan masuk jam 6.25 Bolo. Dengan jarak pengantaran cuma 2,37. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah mengantarkan itu aku kembali pulang dan ada orderan masuk ini Bolo. Orderan ini masuk pada jam 6.49 Bolo. Ini juga pelanggan tetap Bolo. Pelanggan tetap dan berbintang. Dan dia selalu seperti ini, nitik di dua tempat. Dan jarak perjalanannya sebenarnya hanya 1,85 km. 1,85 km. Kemudian ini yang ketiga Bolo ya. Kemudian yang keempat ini juga penugasan otomatis Bolo. Nah, ini adalah keempat. Order masuk pada jam 7.55, kemudian diselesaikan pada jam 8:06. Nah, kemudian ini aku ke tempat saudaraku di daerah apa namanya ya? Blondo ya. Ke sana itu kebetulan sampai sana dan sampai selesai urusanku itu jam 9 kurang itu ternyata tidak ada orderan auto yang masuk Bolo. Kesimpulanku ya ini anyep gitu kan. Kondisinya, maksudnya kondisi orderannya anyep gitu loh Bolo. Nah, akhirnya aku kembali sampai rumah jam 9, aplikasi aku matikan Bolo. Karena feelingnya sudah nggak bagus gitu kan. Ini kok fakta di lapangan anyep gitu. Nah, sudah gitu aku matikan aplikasi sampai dengan sore tadi Bolo. Nah, siang hujan juga, apalagi sih hujan, aku pilih tidak mengaktifkan aplikasi gitu. Nah, kemudian ini yang orderan sore hari tadi, aku mulai aktifkan aplikasi pada jam 16 Bolo. Jam 16 autonya aku nyalakan. Kalau yang setengah 4 tadi itu aku nyalakan aplikasi cuman untuk apa ya? Untuk mengintip mengintip daftar orderan, jadi autonya langsung aku matikan. Kemudian yang aku serius siap ready itu setelah sholat asar itu ini jam 16 Bolo. Kemudian jam 16 kurang ya, karena order ini setelah cuacanya itu reda gitu kan, jam 16 kurang itu sekitar ya pokoknya jam mungkin jam 15.50-an. Jam 15.50 kalau nggak 15.50 itu aku on kan auto Bolo. Itu kemudian ada orderan masuk pada pukul 15.52 dengan titik tujuan Baruan ini Bolo dengan argo 13.800. Ini juga penugasan otomatis Bolo. Jarak perjalanan 6,42 km. Nah, kemudian setelah itu di lokasi yang sama di satu komplek itu Bolo, ada orderan auto juga ini dari Jalan Jamrut 3 ini. Ini jaraknya tidak ada 1 kilo Bolo. Jadi masa satu komplek itu mungkin sekitar 600 meter Bolo dari lokasi aku menyelesaikan orderan tadi. Ini juga penugasan otomatis dengan argo 10.100 Bolo. Dengan jarak pengantaran 4,89 km. Berikutnya setelah orderan ini aku berencana untuk kembali ke rumah dari Jalan Argo Cipto ini Bolo. Aku berencana untuk pulang. Rencanaku itu mau lewat jalan apa namanya ya, yang ke arah ABC itu kemudian ke Jalan Veteran Bolo. Nah, sudah dekat dengan Jalan Solo Semarang itu ada orderan auto Bolo. Orderan auto yang ini seperti ini Bolo. Ini penugasan otomatis dan ini dari customer yang
berbintang, dan pelanggan tetap, bolo. Oke, kita lihat dulu video tangkapan layarnya ya, bolo ya. Biar lebih detail gitu kan. Nah, ini posisinya itu aku sudah di titik penjemputan, bolo. Jadi posisiku tadi di dekat kantor PDI Perjuangan Salatiga, di pertigaan itu, bolo, pertigaan Argomulyo itu sudah dekat situ. Arus jalan itu juga ramai, bolo. Arus kendaraannya ramai. Terus otomatis karena ada penugasan otomatis, aku minggir dulu. Kemudian aku lihat di peta, bolo, peta orderan ini gitu kan. Peta orderan. Kemudian karena aku berpikir dia berbintang dan pelanggan tetap gitu kan. Logika dasar kita sebagai Kang Ojek kan begini, bolo. Dia sudah pelanggan tetap, berbintang. Berarti dia order bukan hanya sekali, 2, 3 kali, bolo. Sudah terlalu sering order gitu kan. Seperti yang sudah aku sampaikan, minimal sehari sekali. Bisa jadi sehari 2 kali atau lebih. Gitu kan. Dengan titik seperti ini, bolo. Dengan titik penyebutan mikaret noen. Mungkin maksudnya non ya. Tapi kenapa ditulisnya noen? Noen GoFood. Kemudian daerah Tegalrejo, Jalan Tegalrejo Permai 10. Terus di keterangan ada baru, bolo. Nah, ya siapa menyangka gitu kan? Siapa menyangka kalau di keterangan seperti itu ada baru ini di ada baru gitu kan? Padahal setauku ada baru itu di Salatiga ya di Jalan Jenderal Sudirman gitu loh, bolo. Nah, akhirnya aku berpikir kan, karena kalau kita penugasan otomatis kan otomatis keterangannya begini, bolo, hampir sampai gitu kan. Memberi keterangan pada si customer bahwa hampir sampai. Nah, kemudian kita lihat dulu kelanjutannya, bolo ya. Ini posisinya tadi aku sudah sampai di titik tujuan, bolo. Di titik ini, Tegalrejo Permai 10 ini, di Mikaret Non GoFood ini, dan fakta di lapangan itu kampung, bolo. Itu kampung. Nah, kemudian aku chat si customer lagi gitu kan. Aku chat si customer lagi. Kita lihat video, kelanjutan videonya, bolo. Nah, posisi aku sudah di titik penjemputan. Kemudian si customer memberitahu bahwa di ada baru Suta gitu. Ada baru Soekarno-Hatta. Kan ini terlalu jauh, bolo. Terlalu jauh titiknya yang dia titik di penjemputan ini dengan posisi dia berdiri gitu loh. Itu terlalu jauh, bolo. Padahal posisinya dia pelanggan tetap dan berbintang. Gitu kan. Kita lanjutkan, bolo. Nah, ini pelanggan tetap dan berbintang seperti ini. Biar lebih detail kita bukakan di orderannya, di order yang diselesaikan, bolo. Nanti kita buka chat, riwayat chatnya, bolo ya. Nah, ini kita lihat riwayat chatnya untuk pesan pelanggan, bolo. Nah, seperti ini. Di jam 16.36 ini aku sudah menekan saya hampir tiba gitu kan. Lalu si customer, si penumpang tadi yang keterangan seperti itu, bolo, langsung mengechat gini, halo, ada baru gitu kan. Nah, karena aku fokus ke titik tujuan, bolo ya, maksudnya di map dengan pertimbangan bahwasanya kita kan di jalan.
fokusnya adalah ke titik penjemputan gitu kan, sesuai yang ada di aplikasi gitu bolo. Yang di benakku seperti itu, karena apalagi dia pelanggan tetap dan berbintang bolo. Nah kemudian si customer mengechat ini pada jam 16.37, halo ada baru gitu kan. Aku tanya, kakak di mana gitu kan. Aku sempat balas chat, kakak di mana. Lalu dia bilang, sebentar, di mana ya? Nah ini kan aneh bolo. Kemudian jadi ini aku balesnya ini sambil jalan ini bolo, sambil jalan ke titik penjemputan itu loh. Nah kemudian setelah aku sampai di titik penjemputan, aku bilang begini, aku chat lagi, kakak saya di titik penjemputan sesuai rute di aplikasi. Terus kemudian si customer ini bilang, ada baru kak, kan sudah tak ketik gitu kan. Nah ini kan aneh bolo. Eh, Pelanggan tetap yang otomatis sudah lama, order lebih dari 3 kali, 4 kali, tapi mengapa cara mengordernya sejanggal ini gitu loh. Maaf dalam dalam tanda kutip, ya sebodoh ini gitu kan. Nah kemudian dia balas, ada baru Soekarno-Hatta, Suta itu maksudnya Soekarno-Hatta gitu kan. Nah karena aku pikir ini sudah SDM-nya nggak nyambung gitu kan. Jadi di awal sebenarnya aku eh, menyarankan ini bolo. Maksudnya bukan di awal ya, setelah ini, setelah aku sampai di titik penjemputan, sesuai dengan saran dari pihak admin Maxim Salatiga itu, apabila yang terjadi seperti ini, itu kita bisa menawarkan untuk menambah rute gitu loh. Menambah rute ke titik penjemputannya si customer itu di mana sekarang berada gitu loh bolo. Nah sayangnya si customer ini, si penumpang ini, menurutku tidak sampai SDM-nya untuk memahami apa yang aku sampaikan gitu kan. Aku bilang solusinya sekarang kakak tambah rute, klik lokasi kakak sekarang berada gitu kan. Nah dia malah menjawab ada baru Suta gitu kan. Nah aku berpikir wah sudah ini nggak bisa untuk kita lanjutkan gitu kan. Kalaupun kita lanjutkan untuk aku menjemput di titik ada baru itu nanti terus terang ada dua kemungkinan bola. Kemungkinan pertama yang pasti adalah argo akan bertambah. Argonya yang tadi 8.900 kemungkinannya akan bertambah. Nah, dengan argo bertambah itu ada dua kemungkinan. Si customer mau dan menyadari kesalahannya sehingga tetap melanjutkan orderan ini dan menyelesaikan hingga nanti titik tujuan akhir bola. Tetapi kemungkinan kedua adalah si customer ini karena dia pelanggan tetap dan berbintang, dia akan menolak bola. Dan yang terjadi dia malah akan memberikan penilaian negatif bola. Itu sebabnya aku memilih untuk ya udah kak, silahkan batalkan orderan saja. Terima kasih, gitu kan? Dengan pertimbangan seperti ini, bola. Daripada aku menghadapi masalah yang lebih besar, gitu kan? Meskipun sebagai kang ojek, faktualnya aku sudah rugi, bola. Rugi kenapa? Aku rugi sampai di titik penjemputan yang tidak sesuai ini tadi, gitu kan? Jadi aku sebagai kang ojeknya Mak Encim ini kan aku bekerja berdasarkan orderan yang tertera bolo. Bukan berdasarkan apa kata customer di chat gitu kan. Jadi dasar faktualnya adalah titik penjemputan sesuai di aplikasi. Berarti ini kesalahannya di mana? Kesalahannya ya di pihak si customer yang mengorder gitu kan. Nah kemudian setelah aku jawab seperti itu, ini di menit yang sama bolo gitu kan. Ya udah kak silahkan batalkan orderan saja, terima kasih, di jam 16.42. Nah si customer langsung di menit yang sama bolo hanya beda detik langsung bilang ya
biasanya ya gini, nggak masalah gitu kan. Terima kasih gitu kan. Nah, kalau biasanya begini nggak masalah kan justru aku menilainya ini aneh banget gitu loh. Kalau biasanya seperti ini dan nggak masalah gitu kan. Karena yang jelas titiknya itu lebih dari 500 meter loh. Ya, titiknya itu menuju ke apa? Ada Baru Suta tadi itu lebih dari 500 meter dan itu sekitar 1 kiloan ada itu. Dan itu jelas PBU itu pelanggaran berdasarkan order gitu kan. Alternatifnya itu eh, nanti bisa saja sampai di lokasi penjemputan itu yang paling pas itu sebenarnya rubah rute. Maksudnya tambah rute boleh ya. Jadi aku sudah sampai di titik tujuan ini kemudian di pick up mulai jalan, lah nanti di titik ada baru itu tambah rute gitu kan. Tambah rute yang sesuai dengan keberadaan si customer tadi. Nah, karena pertimbanganku bahwa ini customer ini berbintang dan pelanggan tetap, besar kemungkinannya dia akan menolak karena Argo akan membengkak boloh. Gitu kan? Nah, ya jawaban si customer kan seperti ya biasanya ya begini, nggak masalah gitu kan. Ya seolah-olah kan aduh, ini bagaimana? Ini benar-benar pelanggan seperti ini butuh diedukasi boloh. Serius butuh diedukasi. Dan siapa yang seharusnya mengedukasi? Menurutku ya Maxim gitu loh. Yang mengedukasi itu Maxim bukan bukan tukang ojeknya, bukan drivernya belum. Kan driver itu adalah eksekutor di lapangan gitu kan. Mengedukasi hal seperti ini bukan kewajiban dari Kang Ojek bolo karena tidak ada komisi tambahan sebagai edukasi gitu kan. Kita ini cuma sebagai Kang Ojek, sebagai drivernya, sebagai mitra driver gitu kan bolo. Tidak sejujurnya menurutku tidak ada kewajiban untuk mengedukasi eh, si customer gitu loh. Itu adalah kewajiban mengedukasi itu kewajibannya Maxim selaku aplikator dan pemilik dari aplikator gitu kan. Kan dia bisa bisa memberikan keterangan di ini di aplikasi customernya gitu. Cara mengorder yang benar bagaimana gitu kan. Bagaimana cara membuat orderan yang benar. Itu harusnya diedukasi di situ. Karena si customer itu nanti pertama yang dilihat itu adalah aplikasinya. Bukan langsung ketemu drivernya, bukan langsung ketemu Kang Ojeknya. Nah, aku beberapa kali mengedukasi eh, penumpang, itu tujuannya cuma satu. Aku meminimalisir PBO. Satu. Kedua, meminimalisir ulasan negatif. Tujuannya seperti itu. Jadi memberikan kesepemahaman antara penumpang dengan tukang ojeknya, gitu loh. Jadi aku bukan 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 apa-apa tujuanku. Aku menjaga diriku sendiri, menjaga akunku gitu loh, Bolo. Jadi aku sebenarnya sejujurnya ya, kalau kita mau objektif, tidak ada kewajiban Kang Ojek buat mengedukasi customer itu tidak ada, Bolo. Kewajiban yang mengedukasi ya Maxim sendiri, seharusnya gitu. Kan dia punya aplikasi. Dia bisa bisa orang orang Maxim aja bisa membuka lowongan lowongan driver baru setiap hari kok. Di aplikasi ada. Nah, kenapa untuk mengedukasi pelanggannya tidak bisa? Kalau menurutku seperti itu. Jadi itu kewajiban dari pihak Maxim untuk mengedukasi para customernya bahwa cara nitik yang benar seperti ini, bahwa cara bersikap dengan Kang Ojek itu seperti ini, gitu bolo. Apalagi kalau yang sudah pelanggan tetap dan berbintang seperti ini kan ya, wah sangat kalau menurutku ya maaf kata SDM rendah lagi bolo. Ini faktualnya seperti itu bolo. Faktualnya bahwa ini adalah SDM rendah bolo. Padahal dia berbintang dan pelanggan tetap bolo. Nah kemudian aku lanjutkan terkait ini bolo. Aku memberikan penilaian kepada customer ini setelah orderan ini dibatalkan oleh si customer ya. Jadi tadi alternatifnya untuk pembatalan order kan ada dua bolo. Aku tunggu waktu tunggu gratis ini sampai selesai atau si pelanggan mau membatalkan orderannya. Kalau membatalkan orderannya otomatis kan aku selamat bro, nggak usah banyak ini. Tapi aku tetap melakukan penilaian dan memberikan feedback bro. Oke, sebentar aku lihatkan. Nah ini bro.
Nah, ini aku memberikan penilaian di tindakan bolo. Kemudian aku meninggalkan lokasi tersebut, lokasi yang titik penjemputan tadi. Nah, kemudian di dalam perjalanan pulangnya, aku berhenti di mana tadi, itu aku melakukan feedback bolo. Nah ini aku melakukan feedback ke pihak taksi driver bolo, seperti ini. Orderan dibuat tidak sesuai dengan keberadaan si CS, si customer ya. Setelah sampai di lokasi penjemputan, si customer berada di titik yang jauh beda. Dan tidak mau merubah rute penjemputan. Sangat buruk, padahal pelanggan tetap dan berbintang. Oke, seperti itu feedback yang aku lakukan bolo, dan kemudian aku pulang kembali ke rumahku. Kemudian ini ada orderan auto ini bolo dengan penyebutan 0,1 km. Ini penugasan otomatis bolo. Penugasan otomatis, dan setelah kembali dari sini dengan jarak 3,59 ini, rencanaku kembali ke rumah bolo. Tetapi di baru jalan sekitar ya 600-an meter juga, 600-an meter atau mungkin 600 atau 700 meter itu ada auto masuk ini bolo. Kita lihat statistik orderannya adalah di penugasan otomatis SMP Negeri 8 Salatiga menuju ke ini, tujuan awalnya di perumahan Geria Pabelan Makmur bolo. Tapi fakta di lapangan ternyata di ABRT 20 Racing ini. Argo awalnya ini 17.600 bolo, menjadi 17.800. Jaraknya menjadi 8,1 km. Ini diselesaikan pada jam 17.45 dan 2 menit kemudian aku mengambil gambar untuk video shot itu tadi, di video shotku yang di Pabelan tadi bolo. Oke, seperti itu bolo. Jadi inilah fakta, sekali lagi ya, fakta tentang pelanggan tetap dan berbintangnya Mak Encim. Seperti itu adanya bolo. Bahkan nitik untuk titik penjemputan pun nggak bener gitu kan. Padahal statusnya seperti itu. Ini benar-benar parah ini. Dan ingat tadi tulisan chat dia yang terakhir, ya biasanya begini dan tidak masalah gitu kan. Ini patut digarisbawahi bolo, ya kan? Kita lihat sekali lagi ya. Pesan untuk pelanggan ini. Nah, perhatikan bolo. Setelah aku bilang ya udah Kak, silahkan batalkan orderan saja. Si customer bisa bilang seperti ini. Ya, biasanya ini kan disingkat-singkat ya boleh ya. Ya, biasanya ya gini, nggak masalah gitu. Nah, biasanya begini, berarti kan ini terjadi berulang kali bolo. Dan entah kenapa ini bisa menjadi pelanggan tetap dan berbintang gitu loh. Ya kalau pelanggan tetap saja nggak masalah. Yang ngeri itu berbintangnya bolo gitu kan. Karena mungkin berbintang itu kan menjadi prioritas ya. Lah kalau memprioritaskan hal seperti ini kan yo ngeri tuh bolo. Kasihan tukang ojeknya gitu loh. Ya kalau tukang ojeknya cuman itu saja, maksudnya yang dapat dia terus, nggak masalah. Yang kasihan itu kalau orang yang nggak paham daerah, satu, kedua orang malah luar kota Salatiga sekalian gitu loh.
yang nggak pernah on beat di Salatiga dan mendapatkan penugasan otomatis seperti ini. Wah, itu ngeri banget, ngeri-ngeri sedap loh. Ngeri-ngeri sedapnya ya gitu, titiknya bedanya melentang jauh gitu loh. Nah, itu Bolo ya. Aku rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi Bolo.